khususnya dengan Bali itu belum lancar gitu ya. Ada beberapa informasi yang dikirim dari DPP ke DPD melalui anggota PCB Bali. Nah, menurut saya DPP jangan hanya oke, ini sudah saya titip semua, tolong sampaikan ke ketua Anda. Saya tidak ingin hal seperti itu. Tolong di-recheck lagi, ya, kirim fax kembali, kirim email dan sebagainya. Apakah ini sudah diterima? Ya. Satu contoh ya, karena pemberitahuan Nasdem begitu mendadak, saya menulis email ya. Ini siapa nih kita DPP di Jakarta? Saya tulis email saya tujukan pada Mas Rino. Ya. Tapi yang jawab kemudian Adi. Adi ini DPP apa? Ya. Dan tapi yang jawabnya begini, pertanyaannya sudah saya sampaikan kepada Mas Rino mungkin nanti akan dijawab. Jadi sampai saat ini pertanyaan saya belum dijawab. Nah, seandainya ini ada komunikasi yang bagus, maka Adi akan menyampaikan ini ada pertanyaan dari DPD Bali begini. Satu contoh pertanyaan saya adalah mana jadwal Munas yang dikirim ke DPP, karena ini kecil ya. Karena dengan ada jadwal Munas, saya akan bisa minta izin kepada manajer saya akan ulang Jakarta sekian hari, saya akan bisa mengatur jadwal flight saya saat pulang jam sekian. Saya baru confirm flight saya tadi. Itu pun bayar 15.000. Ini kecil, ya kecil. Kemudian kalau yang kedua komunikasi mengenai kunci kamar ini jangan dianggap enteng ya. Saya tinggal 3 orang tapi kuncinya 1. Kemarin saya selesai jalan-jalan kemudian ketua pintu ternyata Bang Didi nggak ada di kamar. Jadi kalau ada 3 orang mestinya ada 3 kunci. Ini kecilnya harus kita pikirkan ya. Jadi kami ini penting sekali. Kita bergerak di lapangan persoalannya ya. Orang pariwisata. Perhatikan waktu. Kemudian nah dengan demikian ya kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang sangat profesional ya. Yang profesional itu artinya bahwa segala komponen, segala kemungkinan yang menimbulkan risiko sekecil apapun termasuk kunci tadi harus diperhitungkan. Ya. Dengan demikian kita bisa berpikir tentang yang Munas internasional, regional, global dan sebagainya. Nah dengan demikian kesimpulan saya adalah atas pertanggungjawaban tadi DPD Bali menerima, tetapi tidak semua. Catatannya itu pilih-pilih baca ya. Nah sehubungan dengan kasus-kasus mengenai ada eksistensi program untuk eksistensi solidaritas kemudian kemandirian itu maka DPD Bali menyatakan bahwa PCMI does exist but not solid. Itu bahasa Bali di Kuta gitu. Nah oleh karena itu kami ingin memberikan rekomendasi bahwa untuk kepengurusan DPP yang akan datang ya itu ada beberapa kriteria yang harus kita pertimbangkan nanti. Kriteria apa itu nanti saya mohon dengan sangat hormat setiap DPP diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemimpin macam apa yang akan kita harapkan, kriteria apa yang kita harapkan. Itu saya mohon dengan hormat ini diberikan ya. Dan oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengasumsikan di sini bahwa jangan sekali-kali DPP membuat asumsi bahwa mereka dikenal di DPD. Jangan. Oleh karena itu komunikasi ini harus terus ada. Tidak perlu melalui jalur formal seperti ini, tapi melalui hi, hello, saya sekarang ada di sini. Yang begitu-begitu juga perlu. Jadi oleh karena itu sekali lagi kalau pil pahit ini tidak enak ditelan, saya minta maaf. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah karena saya ingin DPP PCMI dan PCMI secara umum itu diakui oleh kita semua. Jangan sampai DPP PCMI tidak diakui oleh anggota sendiri. Terima kasih. Dan Indonesia Corona Association untuk saya saat ini telah memiliki 9 departemen. Kami memiliki cashflow setiap tahun 200 juta rupiah dan ada keuntungan 10 juta. Kemudian juga kita menyelenggarakan program training network dan community network tentang daerah. Kemudian manual untuk setiap kegiatan sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Manual untuk kongres, manual untuk training nasional,
Kemudian network secara internasional sudah terbentuk sejak tahun 88 dan kali ini joint sekretariat kami ada di kemudian juga kegiatan yang utama ada 4, yang pertama Campaign Network, yang kedua Foster Network, yaitu mencoba untuk mendevelop teknologi telekonferensi untuk menghemat biaya dan meningkatkan komunikasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa lihat homepage kami, website ada di komputer. Kemudian juga pengajian masyarakat. Alhamdulillah, saya International Indonesia sebagai pemerintahan asosiasi dari Singapura dan dari negara lain telah berhasil membantu sebanyak 8.000 pakaian bekas baru dari Singapura untuk masyarakat Indonesia dan 3.000 sepatu baru. Kemudian juga Alumni telah memasyarakatkan mengenai sampah organik dan organik kepada Pemda. Kemudian juga memberikan bantuan-bantuan konsultasi dan bantuan-bantuan sosial. Kami telah memberikan pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris untuk lembaga tunanetra. Jadi program kami sambil internasional, nasional adalah juga lokal. Tapi yang utama adalah network. Karena menurut Messi itu adalah potensi untuk abad ke-21. Dan masih banyak lagi, tapi karena forum ini adalah forum perkenalan jelas, dan kami sangat mengharapkan adanya diskusi lebih lanjut mengenai asosiasi ini, dan juga Kanada dan Australia dan juga eksistensinya serta hubungannya secara organisasional terhadap TNI bisa kita alokasikan pada kesempatan yang depan. Izinkanlah saya menyampaikan tanggapan-tanggapan dari asosiasi alumni SEAT untuk laporan pertanggung jawab. Pertama-tama kami mengajak marilah kita secara mendasar melihat kesinambungan dari organisasi ini. Marilah kita berpikir bagaimana kalau ternyata Australia menyetop program ini. Bagaimana kalau misalnya Kanada menyetop karena ini sifatnya proyek. Bagaimana kalau ternyata Jepang tidak memberikan uang kalau tidak ada program kapal, tidak ada diskusi di atas kapal. Bubar. Marilah kita juga pikirkan kembali arah organisasi ini. Kalau kita berkembang, kita bukan organisasi kepemudaan, kita adalah organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau kita terbuka untuk masyarakat umum dan suatu ketika anggota kita yang bukan alumni lebih banyak daripada alumni, bagaimana aspirasinya? Nah, itu yang perlu kita pikirkan dan kemudian yang akan datang. Ada dua hal yang mendasar. Kemudian yang kami sorot juga dari DPD, yaitu komunikasi. Yang penting adalah komunikasi. Bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan kalau kita tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus digiatkan, siapa yang digiatkan, apa yang dikerjakan. Itu juga PR. Jadi kalau kita mempunyai banyak sumber dana, akhirnya seyogianya pengembangan informasi itu diutamakan terlebih dahulu. Kemudian juga kemandirian organisasi itu marilah kita pahami secara sungguh-sungguh dan sangat serius. Saat ini saya punya informasi bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah sibuk menyalahkan orang asing. Saat ini tidak ada lagi ekspatriat di Indonesia. Di samping mereka sudah pulang karena tidak perlu dibayar oleh kita, mereka evakuasi. Tapi toh kita juga tidak mau untuk mandiri tanpa ada orang asing di Indonesia. Hanya sedikit yang bisa bertahan di travel misalnya atau di agribisnis, tapi di construction, kemudian di industry level business dan lain sebagainya kita kurang mandiri. Nah, the way of life daripada kita harus diubah. Marilah jadi ini juga memikirkan di samping harus mensukseskan international conference yang insya Allah akan dilaksanakan Juni. Mari kita pikirkan bahwa Juni adalah saat yang paling krusial untuk Chris Dayanti tetap harus terkendara, tetapi itu beban berat bagi pimpinan DPP yang akan datang dan juga pengurusnya, karena itu adalah PR atau amanah dari pengurusnya sekarang. Itu tolong diberikan rambu-rambu. Jadi tanggapan kami, marilah kita evaluasi
lagi mengenai eksistensi kita dan kelanjutan daripada kita kemudian memburu-buru tapi kita tidak jelas fokusnya. Karena organisasi kemasyarakatan bebas kita siapapun yang berminat untuk tampil memimpin dengan semangat tinggi, dan kami dari asosiasi sebenarnya banyak agenda yang ingin dimajukan, misalnya mengenai pengembangan ekonomi pedesaan, pembinaan wawasan politik, program pengembangan SDM, program hubungan internasional, pertemuan-pertemuan rutin mengenai evaluasi organisasi, arah dan lain sebagainya, atribut dan lain sebagainya, identitas diri dan lain sebagainya. Ini juga saya ambil sebagian yang dari program yang Pak Hafiz bikin. Kami dari asosiasi alumni mendukung dengan sepenuh hati, dengan seluruh tenaga kerja, dengan seluruh kekuatan demi perkembangan PCMI. PCMI adalah akumulasi seluruh alumni program yang dilahirkan oleh PCMI. Pernah kita bergabung dengan alumni Malaysia, tapi programnya virtual. Karena kita harus adakan dari rilis ulang, atau mengulang kembali alumni-alumni yang ada. Dan juga dari asosiasi juga memberikan pendapat apakah DPP tidak sebaiknya memikirkan bagaimana dengan asosiasi alumni, dan bagaimana dengan alumni program luar negeri dari DPP dan PGM yang lain yang belum terwadahi. Seyogianya juga bisa dikampung di DPP, di PCMI, sehingga semakin bervariasi, semakin besar dan semakin kuat. Tumbuh-tumbuhan ini akan harmonis dan indah karena bentuknya tidak sama. Warnanya juga tidak sama menciptakan keindahan. Biarlah pilihan keluar. Tapi kalau disatukan, kita. Itulah yang kita harapkan, dan insya Allah melahirkan pimpinan yang baik, kepengurusan yang kompak, solid, ikhlas, tidak sedikit, dan juga didukung oleh DPD, dan insya Allah tetap sedikit kepada pengurus yang yang baru besok, supaya komunikasi daerah itu diutamakan, walaupun dengan rutin, khusus ataupun dengan monitor. Sementara itu, ada kata kami memberikan masukan yang ada artinya, mengingatkan sesuatu, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kami melakukan kesalahan, semata-mata karena kesalahan kami sebagai manusia biasa. Mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sehingga penyampaian betul secara hati-hati saya ungkapkan kebiasaan saya. Baik teman-teman, saya melihat periode ke depan periode yang penuh tantangan. Izinkan saya dalam periode ini sedikit memberikan katakanlah pesan dari kakak begitu nanti pada masyarakat pemuda Indonesia. Mau nih majelis apa? Asik. Harus ditambahkan lagi ya. Majelis permusyawaratan boleh, majelis pertimbangan boleh. Oke, lebih baik langsung saja diusulkan biar didengar oleh teman-teman yang lain, kemudian kita cerna. Ya, kalau satu majelis permusyawaratan, implikasinya kita juga ini, artinya generasi muda Indonesia PCMI ini itu memiliki wadah kalau terjadi masalah kita musyawarah. Itu adalah pencerminan dari kedaulatan ini. Jadi ada badan permusyawaratan, badan penasehat. Saya mau minta satu usul lagi, silakan. Siapakah
majelis sambil kita mendengarkan pendapat. Ada pendapat Pak? Ada perubahan? Saya rasa tidak. Tidak ada. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya terus sampaikan kepada teman-teman dari ASEAN bahwa kalau insya Allah nanti dibentukkan kalau memang saya bisa menjadi ketua PGMI, perlu diingat bahwa saya tidak akan semata-mata memperjuangkan demi kepentingan ASEAN. Sebagai ketua SI atau presiden SI, saya akan mati-matian berjuang demi ASEAN. Tapi kalau sudah jadi ketua PGMI, saya akan memikirkan kepentingan seluruh golongan dan seluruh DPD di Indonesia. Itu komitmen saya. Di samping saya ketua SI, presiden SI. Hanya itu saja. Kalau begitu kita buat berita acaranya. Saya minta tolong beberapa orang yang sudah biasa membuat berita acara, seperti Pak Eli mungkin, tolong dibantu Pak Adi dan Pak Eli. Indonesia Kanada, karena kami ingin bahwa dinamika daripada kepengurusan PGMI yang akan datang lebih hidup, lebih kolegial, maka dan lebih solid, kita ingin mencalonkan satu orang saja, yaitu Saudara Denny Azani Bella. Selamat malam saudara sekalian. Setelah memperhatikan aspirasi dari anggota SI dan juga melihat perkembangan organisasi selama ini, di mana kami ingin sekali mensukseskan PGMI ini untuk menjadi organisasi yang benar-benar profesional, seperti tadi yang kita waktu di sidang-sidang komisi terdengar atau dalam pandangan-pandangan yang dari daerah-daerah, bahwa sudah saatnya organisasi ini siap menghadapi masa depan dan dengan figur yang benar-benar tepat, figur yang benar-benar mengerti permasalahan. Maka kami dari Sehat Internasional Indonesia mengusulkan Presiden SI yaitu Saudara Rinus. Atas dukungan yang diberikan oleh teman-teman alumni program Australia dan ASEAN, dan juga merasa senang dan gembira dengan aspirasi dan dukungan yang diberikan oleh alumni Kanada untuk calonnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memanggil kesediaan dari calon Asosiasi Kanada, atas nama seluruh pimpinan sidang dan peserta hubungan kepada hari ini, kami sebelumnya, yaitu sebuah bentuk perusahaan perseroan terbatas yang akan kami munculkan di setiap DPD. Mudah-mudahan di 2007 ini agak tepat juga ya. Ini bukan kampanye, tapi ini betul-betul akan dilaksanakan. Karena PT-nya telah saya persiapkan dengan modal ditetapkan 25 juta. Itu adalah modal yang paling rendah pada tahun ini. Yang mana ini akan berbentuk holding. Saya tadi sudah bicara dari beberapa teman, saudara Steve dan juga saudara Faisal, ya, saudara Anton, bahwa sebenarnya 1 bulan kita bisa mendapatkan penghasilan 1,5 juta. Ini bukan mau apa ya, mau PGMI ini bukan bisnis gitu, bukan. Cuman ini adalah tuntutan kesejahteraan bagi kita, bahwa bentuk PT ini akan bergerak di bidang pelatihan. Karena di sini akan dilihat bahwa seluruh program-program yang ada, baik dari rekan-rekan ASEAN, rekan-rekan Australia, rekan-rekan Kanada, punya potensi untuk mengembangkan ini sebagai modal dalam PT itu. Bentuk di Jakartanya di PP adalah holding yang akan bekerja sama dengan PPP, dengan DPD, tentunya rekan-rekan yang ada sekarang. Insya Allah PT tersebut telah ada dan saya sumbangkan untuk PGMI. Rekan-rekan kami yang kami cintai, untuk mendukung program ini kita membutuhkan suatu link
Di mana-mana orang sudah buru-buru untuk menciptakan networking masing-masing. Nah, di sini kami akan backup ini dengan suatu pengumpulan database yang kalau dari Asosiasi Kanada itu sudah jelas database partisipan 20 tahun program itu baru partisipan, belum foster parent, belum lagi nanti dengan homestay, belum lagi dengan koordinator dan akan ditambah dengan dari rekan-rekan ASEAN dan Australia. Kita tidak akan melangkah muluk-muluk. Kita akan coba membuat semacam alumni database center dari ini untuk membackup pergerakan kita. Artinya di setiap provinsi akan terakomodasi dan di setiap negara-negara program yang kita pernah jalani itu akan terdata. Saya yakin 3 tahun ini adalah fase-fase yang mempunyai tingkat-tingkat. Fase pertama itu kita konsolidasi. Kita akan ciptakan suatu bentuk kerangka yang benar. Artinya kita jangan lulus sekarang hanya mendapatkan kehormatan. Bukan itu hanya, bukan tujuannya macam-macam. Bukan kehormatan aja kita bertemu dengan pejabat itu ya kita butuh. Tapi lebih terhormat kalau kita bisa membuat sesuatu untuk kepentingan kita, untuk kesejahteraan kita. Untuk itu dari beberapa data yang saya dapatkan, format ini akan kami bentuk dalam tahun pertama. Ya, kami mengharapkan 30% atau setidak-tidaknya 40% dari 27 provinsi telah mempersiapkan perseroan terbatasnya atau bidang-bidang usahanya di setiap provinsi. Ini untuk rekan-rekan. Kita akan mulai. Kita bukan HIPMI, bukan Kadin. Kita manusia biasa. Kita memang pernah berprogram dan kita kembali program dan tentu kita butuh sesuatu untuk bisa mengkreasikan pikiran kita dan untuk membiayai diri kita sendiri. Program kami yang kedua tadi tentunya akan dipenuhi oleh dinamika kelompok Australia, Jepang, dan Kanada. Kalau dulu zaman-zaman 3 tahun yang lalu mungkin ada sedikit berpisah antara program ini ASEAN, Australia, Kanada. Kalau kita banding-bandingkan, wah ini besar Kanada, oh tidak. Rekan-rekan dari ASEAN lebih besar, rekan-rekan Australia lebih besar. Tapi itu tidak semuanya sama-sama besar. Kita akan besar bersama. Kalau kita besar sendiri-sendiri, mungkin manfaatnya tidak seperti yang kita harapkan. Tentunya dinamika kelompok yang ada pada kita akan kita teruskan supaya tidak ada lagi terjadi pemisahan-pemisahan antara Australia, Kanada. Ya, saya agak sedih juga ya mendengar adanya friksi-friksi yang terjadi segala macam. Tapi tentunya di zaman kita, di zaman saya akan tegaskan tidak ada lagi mohon. Mudah-mudahan obsesi pribadi saya, kalau sekarang ada konflik
conference on Young Action Program yang akan kita selenggarakan pada bulan Juni ini, yang kebetulan sekretariatnya adalah di tempat saya usaha sekarang, akan menjadi suatu keharusan, kewajiban bagi kita untuk mensukseskannya. Walaupun nanti ada hambatan-hambatan, obstacle misalnya krisis moneter, tapi saya yakin dan percaya dengan bantuan-bantuan rekan dari ASEAN, rekan dari Australia, tentunya rekan dari Kanada, ini akan jalan. Dan saya minta dengan tulus dan hati saya yang paling dalam, mohon rekan-rekan ASEAN, bantulah konferensi ini. Dan juga rekan-rekan Australia, bantulah konferensi ini. Ini untuk kita. Ini adalah program yang telah dicanangkan oleh JPP yang lama. Tetapi tentunya dalam pelaksananya harus kita tuntaskan dalam program JPP yang akan datang. Menunjuk dari kegiatan usaha yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan nanti dalam periode 3 tahun. Periode pertama tadi saya jelaskan bahwa kristalisasi dan format, dan mudah-mudahan sebagian sudah jalan. Tahun kedua akan muncul, dan kita harapkan ada daripada rekan-rekan ini yang sudah bisa mengatakan bahwa saya dapat menghasilkan dari usaha yang dirintis oleh BCMI. Dan tahun ketiga adalah momen untuk mengulangi apa yang telah saya lihat beberapa bulan yang lalu di Filipina, di Manila, yaitu penyelenggaraan Young Entrepreneurship Conference. Tentunya akan kita tambahkan on Youth Action Program Countries. Di situ kita akan bertemu, tapi bukan bertemu dalam bentuk program lagi. Kita akan bertemu dalam bentuk dinamika yang lebih hidup. Di situ akan ada transaksi-transaksi. Mudah-mudahan daripada anggota BCMI yang senior ataupun baru mulai belajar akan bertemu dengan counterpart baru di Young Entrepreneurship Conference on Youth Action Program Countries yang kita laksanakan dalam tahun ketiga dari kepengurusan DPP BCMI yang akan datang. Nah, terima kasih. Saya tahu akan diskusi dan saya akan selesaikan. Dan begitu kira-kira Bapak Alwi Dahlan, observer dari DPD yang hadir, para undangan, dan tidak lupa pada pimpinan sidang dan juga kolega saya, Mas Denny Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya ingin mengulangi apa yang saya katakan tadi di luar ruangan pada waktu teman-teman dari ASEAN mempercayai saya untuk menjadi balon dan sekarang jadi calon. Walaupun saya dicalonkan oleh teman-teman alumni saya dan Australia, tapi apabila dengan izin Tuhan nanti saya menjadi ketua umum BCMI, maka saya akan bekerja tidak hanya untuk 2 kelompok alumni saja, tapi saya yang pertama jadi silahkan dipikirkan kembali. Tapi sebagai presiden SPI saya konsentrasi untuk membangun sehat. Sebagai ketua umum BCMI saya konsentrasi untuk membangun BCMI. Yang kedua, program yang sangat sederhana yang akan saya sampaikan tidak dibikin oleh teman-teman dari SEAP, tapi berdasarkan masukan dari berbagai pihak, dari banyak pihak. Ada sekitar 11 hal yang akan disampaikan dan kemudian beberapa isu, dan akan ditutup nanti dengan insya Allah usulan jalan keluar. Pertama-tama yang harus kita benahi adalah masalah administrasi dan manajemen. Sangat sederhana, tetapi sekjen dibantu oleh para wakil sekjen dan juga tim sekretariatan harus benar-benar mempunyai model
yang tidak hanya membuka DPP, tapi juga komunikasi dengan DPD. Yang menjadi masalah sekarang adalah komunikasi antara DPP dengan DPD dan antara DPD. Dengan semakin mahalnya biaya transportasi udara, darat maupun laut, maka akan sangat mustahil kalau kita mengadakan itu menjadi suatu strategi utama. Kita harus menggunakan teknologi yang sekarang kita kenal, internet dan juga telepon, untuk bisa saling berkomunikasi. Untuk biaya internet, DPP harus membuka homepage dan juga harus memiliki website, dan biayanya tidak mahal. Kalaulah teknologi yang sekarang sedang dikembangkan oleh teman-teman alumni untuk telekonferensi berhasil biayanya 100 juta, maka kita akan bisa mengadakan konferensi jarak jauh. Tapi saya tidak memberikan waktunya, karena itu nanti akan menjadi hal yang munafik. Tapi teknologi ini sedang dikembangkan. Tapi yang harus dikembangkan pertama adalah membuka internet, karena ini murah. Langganannya Rp55.000 per bulan. Kemudian mengenai siapa yang mendapat komputer terlebih dahulu adalah mereka-mereka yang aktif DPD-nya dan berdasarkan proposal yang diterima dan dimulai dari Binakernas. Sistem kop surat, sistem penandatanganan, model penandatanganan, mengenai aktivitas organisasi ini logonya yang bikin saya sendirian yang bikin dulu pertamanya, tapi yang biru dua itu warnanya itu merah, dan itu bentuknya sebenarnya simbol orang dingin gitu. Waktu saya buat tahun 90, dan akhirnya dikembangkan bersama-sama dengan pengurus pada waktu itu. Tapi ternyata sekarang berkembang menjadi seperti ini. Nah, mengenai logo yang merupakan simbol dan kebanggaan bagi kita semua, saya merasa juga kita perlu evaluasi lagi warna, jas kita, dan lain sebagainya. Jadi untuk urusan administrasi, akhirnya organisasi, saya merasa kita perlu untuk melihat kembali. Yang kedua mengenai finance atau keuangan dalam pengertian manajerial keuangan yang di bawah direktur keuangan atau bendahara umumnya, ini pun juga harus diatur secara transparan. Bagaimana pengaturan biaya transportasi? Apakah bisa gitu, ketua umum mau pergi kemudian saya minta uang gitu? Apakah bisa gitu? Bendahara pergi, dia langsung tanda tangan uang keluar. Harus ada aturan main yang jelas yang diketahui oleh semua orang, semua DPD dan DPP, bahwa ketua umum DPP itu kalau mau jalan ke sana ke sini menggunakan fasilitas organisasi besarnya berapa dan tujuannya apa dan yang sebagainya. Juga harus diatur mengenai kalau misalnya ada DPD yang kena musibah, berapa biaya sosialnya. Kalau ada yang kawinan, berapa besarnya. Kemudian juga kalau untuk rapat tahunan, rapat 3 tahunan misalnya, atau musda, itu berapa. Ini harus jelas semuanya, yang mungkin sementara ini masih agak terlewatkan. Kemudian yang ketiga juga saya lihat sangat penting. Saya berharap kita semua dalam melihat hal ini dengan lebih tenang, lebih terbuka, lebih responsif, gitu ya, mengenai eksistensi dari asosiasi secara alamiah, dan kondisi ini bertahan karena memang dibutuhkan. Ada PCMI, tapi juga ada asosiasi. Lalu bagaimana hubungannya? Tidak pernah jelas. PCMI ini keanggotaannya organisasi atau orang. Kalau keanggotaannya orang, ya kayak Golkar itu, saya masuk Golkar, saya FKPPI, orang Segoro nggak usah masuk FKPPI. Kalau saya di Golkar, saya akan bicara masalah Golkar. Jadi kalau misalnya sekarang memang benar-benar terpisah, kalau saya di SEA, biasanya bicara SEA. Kalau saya di AYF, saya bicara mengenai Australia, saya di Kanada, saya Kanada. Tapi kalau saya duduk di sini dengan kapasitas PCMI, saya bicara tentang PCMI. Itu kalau keanggotaannya orang. Tapi kalau keanggotaannya organisasi, bentuknya federasi, bagaimana formatnya? Ini
ini harus dibicarakan dengan jelas, dengan gamblang. Jadi jelas, kita terima saja kondisi yang berkembang, kita responsif, akomodatif terhadap perkembangan zaman demi kepentingan PCMI. Semua pihak merasa senang, semua pihak merasa terakomodasi, dan kembali ke ujungnya PCMI yang paling menguntungkan. Kemudian mengenai foreign affairs atau hubungan luar negeri, PCMI jelas harus mempunyai link network ke semua pihak yang berkaitan dengan kepentingan PCMI. Seluruh kedutaan besar, seluruh konsulat, kedutaan besar Indonesia di luar negeri yang relevan dengan PCMI, Amerika Serikat, misalnya kalau kita membuka, harus mempunyai akses ke pihak luar negeri yang ada di sini. Kita pikirkan lagi, bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan oleh PCMI dengan Departemen Luar Negeri. Karena saya sudah mendapat kabar dari Pak Masih bahwa Menlu ingin sekali bertemu dengan kita untuk mencoba meramu sebuah pekerjaan atau menawarkan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh PCMI. PCMI-nya siap. Mari kita benahi diri sendiri supaya kita tidak gegabah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, tapi begitu kita mau melakukan ternyata kita dalam kondisi lelah, capek, kita malah jatuh-jatuh. Internal pekerjaan ini. Mengenai foreign affairs internasional, ini kepentingannya bukan untuk DPP, untuk anggota di seluruh wilayah dan di luar wilayah Indonesia, dan juga untuk masyarakat Indonesia. Yang berikutnya adalah SDM, sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia pengembangannya bisa dibagi untuk anggota dan di masyarakat. SDM sekarang sudah tidak model lagi atau sudah kuno. Kalau orang bilang ada Human Resources Development, program yang sekarang baru adalah Sustainable Human Resources Development. Di dalam PCMI kita mendapatkan pembinaan mulai dari saat improvement, diteruskan pada waktu pra-training nasional, diteruskan pada waktu training nasional. Pada waktu itu program setelah selesai, bagaimana pembinaan PCMI terhadap anggota ini juga harus dipikirkan. Organisasi ini mempunyai kewajiban untuk terus membina sumber daya manusia, khususnya anggotanya terlebih dahulu, agar si anggota ini mampu berkiprah di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah environment atau lingkungan hidup. PCMI harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup, di mana kekayaan kita nomor 6 terbesar di dunia, natural resources. Kemudian juga sumber alam bawah laut belum terjadi karena teknologinya belum punya. Kemudian juga kita merupakan jantung dunia di samping Brazil dan beberapa negara lain. Kok kita nggak concern sih? Padahal pada waktu hutan itu terbakar, kira-kira pada waktu 200 titik, satu titik kira-kira 100 hektar, satu titik di satelit kira-kira 100 hektar diameter. Pada waktu 200 itu kita dalam kondisi kombinasi dari derajat suhu air paling rendah. Bayangkan sekarang apinya masih menyala, airnya masih panas. Dan berapa ribu bayi yang besok besar akan cacat. Sejauh mana PCMI concern terhadap lingkungan hidup, karena somehow somewhere kita harus dimana keadaan bahwa kita hidup di dunia dan kita hidup dengan lingkungan hidup. Harus kita jaga, harus kita manfaatkan, harus kita akomodasikan. Kalau orang barat suka mengendalikan, kalau kita beradaptasi juga dan juga memanfaatkan yang menurut agama kita. Yang berikutnya adalah masalah sosial dan budaya. Masalah sosial budaya dalam merubah karakter tidaklah mudah dan kadang-kadang tidak kena mulut. Tapi dalam kondisi krisis ekonomi yang terus-menerus seperti ini, marilah kita melihat diri sendiri dan menyadari bahwa kita ternyata bukan bangsa yang cukup tangguh. Kalau kita lagi jalan-jalan di jalan gitu, yang kecil, gelap, terus sakit perut, tentunya orang Amerika akan bilang, yuk kita ke dokter, tapi sebagian dari kita termasuk saya, yuk kita ke dukun. Kalau itu tidak bisa, harus dokter. Kemudian pada saya sekolah di Amerika, pada waktu
dosen saya memberikan kesempatan untuk bertanya, salah satu teman saya orang Indonesia, waktu itu teman saya orang bule tanya, angkat tangan, kemudian bertanya dan ternyata pertanyaannya sangat sederhana, tapi dia menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya. Lalu teman saya orang Indonesia bilang, Londo kok goblok, gitu gampangnya aja kok ditanya, bule kok bodoh. Nah, saya bilang dia menggunakan haknya dan kita terbiasa untuk tidak bertanya, mungkin karena kita malu, karena biasa belajar. Kalaulah ada apa-apa kita dipersilakan di depan, kita tidak mau duduk paling depan, kita selalu duduk paling belakang. Kenapa? Karena masalah sosial, interaksi sosial yang turun-temurun, yang alasannya kadang-kadang tidak kita mengerti. Kalau kata Bang Ibrahim, malah kita mulai analisis. Dan banyak lagi contoh masalah sosial budaya yang kita harus cermati dan kita ikuti perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah lead bank. Lead bank ini adalah satu departemen yang penting untuk selalu mengevaluasi diri sendiri. Benarkah kita sudah maju? Benarkah kita sudah mampu melakukan ini itu? Benarkah kita tidak salah? Terus-menerus mengevaluasi. Dan saya berharap tidak hanya di DPP tapi juga di DPD. Kemudian mengenai PR, public relation. Public relation adalah corongnya organisasi untuk masyarakat untuk memperkenalkan organisasi dan programnya, tapi bukan urusan strategi section sebenarnya itu ya. Kita perlu ini. Kemudian dokumentasi. Kalau kita belum pintar membuat satu sistem dokumentasi yang baik, filing, kumpulkan saja semua dokumen, sehingga nggak kesulitan melihat mana dokumen Munas luar biasa, Rakernas, Munas dalam suatu katalog sistem, dalam suatu sistem yang sederhana. Nggak usah pakai komputer yang rumit lah, tapi dengan sistem yang baik. Dokumentasi penting, baik dalam segi foto, pemfotoan, penanggalan, dan lain sebagainya, sampai ke videoan. Saya bicara ini karena kami sudah pernah membuktikannya. Saya pernah membuktikannya di banyak organisasi yang saya ikut, jadi bisa. Insya Allah bisa. Yang terakhir, kemudian nomor 11 adalah bisnis development. Organisasinya berwawasan bisnis. Nonsense kita mau bicara banyak, mau bicara tanpa uang. Yang paling sederhana adalah dengan memberlakukan kartu anggota dan menarik iuran anggota. Itu paling realistis. Karena organisasi ini milik anggota, maka dia akan didanai oleh anggota. Maaf saya mengingatkan, saya berdebat, ya, terima kasih. Tapi ingatkan Pak, mengenai berbagai macam program ini dan juga bagaimana strategi membina dana progresif dari anggota dan kemudian sumber dana lain yang halal, bentuk-bentuk bisnis yang lain, kalau tertarik bisa dibicarakan nanti. Kemudian juga program kerja akan dibagi menjadi jangka pendek, menengah dan panjang, rutin dan temporer dari segi sifatnya, dan akan saya kembangkan kalau ada pertanyaan dari segi prioritas dan lain sebagainya juga akan dibicarakan strateginya. Kalau mungkin, kalaulah saya jadi ketua umum DMI, insya Allah saya mengusulkan kepada DPD dan calon pengurus DPD ini nantinya, dan juga tentu dengan dukungan BGM dan sumber dana yang lain. Kalau mungkin pada saat SEAT International Indonesia mengadakan SEAT International General Assembly akhir Agustus di Bali, di mana di sana akan berkumpul 400 orang dari 11 negara. SI juga akan mengundang observer dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, New Zealand, dan lain sebagainya. Saya mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan rakernas di Bali. Supaya bisa melihat kegiatan PCI, bisa melihat kegiatan-kegiatan lainnya yang hubungannya erat. Kita lihat, kita akrabi, kita saling pelan-pelan kita berinteraksi dan berhubungan. Insya Allah kalau ada dananya dan kita cari nanti, kita bisa lakukan pertama di Bali bersamaan dengan bulan Agustus. Tidak muluk-muluk, mungkin per wilayah diwakili oleh representatif, tidak semuanya. Karena saya tidak punya dalam kondisi krisis modern, tidak punya apa-apa yang ditawarkan ke bapak-bapak atau ibu-ibu untuk diberikan, hanya ide dan ajakan kerjasama. Tapi marilah kita ikut merenungi pengangguran yang 20 juta ini, bukan dalam juta, 20 juta lebih bahkan juga menurut informasi Indonesia. Kemudian juga mengenai konferensi internasional.
one item. Konferensi internasional tadi disebutkan ajakan untuk ASEAN dan Australia untuk mendukung ini. Pertanyaan saya atau sikap saya adalah, kalau memang konferensi internasional ini miliknya asosiasi dari alumni program Indonesia Kanada, kami akan siap mendukung. Tentunya saya mengimbau alumni ASEAN dan alumni Australia untuk mendukung. Tapi kalau ternyata program ini bukan miliknya asosiasi Kanada, tapi memang merupakan program kerja dari PTNI yang lama, merupakan kewajiban bagi PTNI yang baru untuk melaksanakannya. Itu akan ditinjau kembali. Jadi saya cuma mengajak marilah kita realistis dalam kondisi seperti ini dan membangun organisasi bertahap tetapi pasti. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bermanfaat bagi bantuan desa dan sebagainya itu. Sumatera Selatan. DKI Jakarta Tengah. NTD. Selanjutnya kami minta bantuan nanti dari mungkin dari peserta satu orang untuk bagi bukti, kemudian dari peninjau satu orang bagi bukti sebagai saksi, lalu ya juga dari pimpinan salah satu yang sedang membantu, dan tentunya kita mohon untuk membantu menulis nantinya. Ya betul, ini sedang dihitung. Suara. Ke depan aja, enggak kelihatan. Kalau pakai zoom. Ya, cukup saya kira. Terima kasih. Signor Rino Wicaksono. Signor Rino Wicaksono. Deni Ardani Latif. Rino. Deni. Signor Rino Wicaksono. Rino W. Deni Ardani. Rino Wicaksono. Deni. Deni Abilati. Deni. Insinyur Rino Wicaksono.
Rino Wicaksono. Denny Rino Wicaksono. Rino dan Denny, berarti silakan. Denny Makasih. Makasih ya. Bukan makasih. Aku nggak terus. Sini lo. Kita menuju sini. Menuju sini. Oh. Oke, dengan Lu coba disun ya, lu udah ngintin 12-9. Dengan demikian kami pimpinan sidang selanjutnya akan membacakan surat ketetapan. ini dia namanya Kak Mala. Oh, sama sekarang Pak Putri baru ada terakhir. Udah selesai tinggal saya kira untuk memberikan semacam selamat kita bisa lanjutkan. Kami mohon kembali ke tempat karena acara itu belum selesai. Calon Ketua Umum DPP Muhammadiyah Muda Indonesia periode 1998-2001 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan Saudara Rino Wicaksono Wakil Ketua Umum ditetapkan di Payung, Bogor, tanggal 22 Februari 1998, pimpinan Munas Mustafa M. Raja, Ratna M. dan Elisa Regar. Dari Sulawesi Tenggara. Di samping 32 orang posisi estafet kepemimpinan yang diproses dengan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sony. Masih tetap Sony. Hidup PJMI. Sejis. Masuk Indosiar nanti. Indosiar. Acara wayang. Acara wayang itu gimana? Asal nggak masuk aneh tapi nyata. Nyata tapi aneh. Penyelenggaraan musyawarah daerah Masyarakat Kaum Muda Indonesia untuk Dewan Pengurus Daerah DKI Jakarta, Bapak-bapak pejabat di lingkungan kantor wilayah Depdikbud DKI Jakarta, teman-teman alumni program Persatuan Pemuda Indonesia luar negeri yang tergabung dalam Masyarakat Kaum Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pertama menyampaikan maafnya Ketua Umum Saudara Dino Wicaksono karena mungkin pembangunan pendidikan. Yang kedua mengenai mutu pendidikan, dan ketiga mengenai relevansi pendidikan, dan keempat mengenai efisiensi. Jadi 4 hal ini mesti ramu gitu menjadi satu program. Misalnya kita terjemahkan satu program, relevansi pendidikannya apa? Kaitannya dengan mutu apa? Kaitannya dengan pemerataan apa? Kaitannya dengan efisiensi apa? Itu yang menyentuh keempat misi ini. Mohon diramu sampai ke situ sehingga tidak bertentangan dengan rambu-rambu Depdikbud. Ini harapan dari rakyat. Selanjutnya tadi dikatakan bahwa kita harus ada masukan-masukan ke selain Jakarta sudah ada tawaran di Jambi, kemudian dari teman-teman dari Jawa Timur, kita sudah ada tawaran yang berdialog dengan Jogja juga, berdialog dengan DPP, dalam hal ini Mas Dino dan pengurusnya. Tapi ini baru kesempatan pertama kami untuk menjelaskan tentang visi dan misi organisasi ini. Terus terang dokumen-dokumen yang mulus yang lama itu kita belum mendapatkan seutuhnya dokumen-dokumen itu. Jadi belum bisa memberikan dokumentasikan bagaimana pengurus yang lalu. Tapi yang jelas di acara Munas kemarin mungkin ada teman-teman yang datang melihat bahwa banyak hal yang perlu kita benahi di organisasi kita ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Satu hal yang menarik tadi yang ditanggapi oleh Pak Anand Ruhyat selaku Ketua Kantor Wilayah DKI Depdikbud DKI Jakarta mengenai organisasi masyarakat. CV-nya mau dibagi sekarang? Jangan nanti. Ngasih gua. Tipu. Saya Rizka lagi makan nasi padang. Aduh jangan enak. Ada Rizka. Ada yang jelek. Di sini tinggal dikit. Gue di zoom dong, nggak mau. Nggak zoom itu. Nah, gitu dong. Kurang ada kan. Tuh gue cepet tuh. Coba jangan terlalu disorot deh kita. Kemarin tuh kanyet. Perlombaan makan siang. Wah gila adik. Mantap. Ini yang kedua. Dua. Bener banget loh. Bisa. Gue kemana gue? Katakan memilih saya sebagai calon ketua dan mungkin mudah-mudahan juga jadi ketua, itu tidak hanya saya sendiri dan konsekuensinya bahwa kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan atau mengembangkan PJMI, terutama PJMI Jakarta. Terus saya rasa langsung saja karena
nanti saya lihat di dalam daftar acara juga ada sambutan untuk ketua DPD PCMI. Saya rasa saya langsung saja kepada program kerja yang akan saya tawarkan. Dan sebenarnya tadi program kerjanya saya tadi dari komisi program kerja, mana kemampuan mereka gitu. Nah, kalau misalnya database anggota DPD PCMI itu sudah terkumpul dan kita sudah tahu mereka itu kualifikasinya seperti ini, itu dan saya yakin bahwa kualifikasi yang kita miliki yang ada di sini mungkin tidak ada seberapanya, yang di luar sana yang DPD PCMI itu entah ada berapa ratus orang gitu. Dan saya yakin kriteria yang ada di sini dan juga kriteria yang ada di yang tidak hadir di sini itu kalau misalnya kita kumpulkan dan kita membuat suatu kegiatan ataupun suatu apalah namanya, itu akan jauh lebih besar dibandingkan organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Makanya saya sangat kedua yaitu penerimaan anggota baru, seperti tadi saya juga katakan bahwa jati diri anggota DPD PCMI ini jadinya kurang jelas.